lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini kita akan belajar untuk membedakan golongan-golongan obat narkotik, psikotropik, dan obat-obat tertentu. Kadang saya sendiri pun masih lupa ini golongan masuk obat narkotik atau psikotropik. Ini saya sudah merangkumnya, sudah per golongan. Kita mulai dari yang psikotropik dulu. Jadi untuk psikotropik ini diatur dalam undang-undang. Undang-undangnya yaitu nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Ini dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan psikotropika yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Kalau narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan, guys. Nah, ini golongannya, guys. Jadi untuk psikotropika golongan 1 adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Jadi hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, yang golongan 1. Kemudian kita lanjut ke golongan 2. Golongan 2 yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Nah, ini bedanya dari golongan 2, golongan 3, dan golongan 4 ini yaitu potensinya ini. Kalau golongan 2 potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Kalau yang golongan 3 ini potensinya sedang. Ini potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Kalau yang golongan 4 ini potensinya ringan. Dilihat dari potensinya berarti, guys, ya, golongannya ini. Jadi dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 ini lampirannya ada di Undang-Undang nomor 8 tahun 1996. Ini saya buka. Ini undang-undang ini. Ini yang mengatur psikotropika, ya. Lampirannya, obat-obatnya ada di bagian akhir. Nah, ini lanjut ke golongan psikotropika yang contohnya, ya. Ini golongan 1 tidak digunakan dalam terapi obat-obat ini.
Ini golongan 2 yang digunakan dalam terapi tapi potensi ketergantungannya kuat. Di antaranya amfetamin. Golongan 2. Golongan 3 ini psikobarbital ini yang potensi ketergantungannya ringan. Sedang golongan 3. Nah, ini golongan 4 yang potensi ketergantungannya ringan. Ya, tetapi dalam perjalanannya ini obat-obat psikotropika di upgrade. Nah, ini. Jadi di tahun 2017 diterbitkan peraturan Menteri Kesehatan Permenkes ya nomor 57 tahun 2017 tentang psikotropika. Jadi Permenkes ini mengatur tentang perubahan penggolongan psikotropika ya guys. Jadi apa yang dirubah kita langsung ini daftar psikotropika golongan 2 yang dirubah. Amfetamin. Kemudian kalau yang golongan 2 tadi kan yang mengakibatkan ketergantungannya itu kuat. Nah, ini daftar golongan 4 ya yang mengakibatkan ketergantungannya ringan ini. Jadi banyak alprazolam yang kita kenal, diazepam, ada banyak ya, lorazepam, midazepam, pokoknya yang akhirannya pam, triazolam. Tetapi dalam perjalanannya lagi di upgrade lagi di tahun 2018. Nah, ini di tahun 2018 tadi kan 2018 di upgrade lagi melalui Permenkes nomor 49 tahun 2018 tentang penetapan dan perubahan penggolongan psikotropika. Kalau ditanya bedanya apa, langsung saja kita cek. Pada yang tahun 2017 golongan 2 kan ada 4. 2018 golongan 2 jadi 6, ketambahan 2. Kita cek lagi yang golongan 4 yang efek ketergantungannya ringan berapa ini, 62. Kita cek yang terbaru 2018 sama 62. Jadi ada perubahan hanya di yang golongan 2 dari 4 menjadi 6 gitu. Nah, hafalannya gimana kalau psikotropik itu yang akhirannya am, alprazolam, diazepam, estazolam, halozepam, clobazam, clonazepam. Jadi itu kalau akhirannya am itu berarti psikotropik gitu aja. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi yang narkotik. Ini
undang-undang narkotika. Kalau tadi psikotropik masih ingat undang-undang nomor berapa? Psikotropik tadi undang-undang nomor 5 tahun 1997. Nah, ini undang-undang tentang narkotik itu nomor 35 tahun 2009. Oke. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan narkotik adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang. Masih ingat kalau psikotropik tadi kan golongannya ada 4. Nah, kalau narkotik golongannya ada 3. Nah, ini langsung ke lampiran ternyata guys. Yang paling akhir malah lampirannya. Ini daftar narkotika golongan 1. Tanaman Papaver somniferum, opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain, heroin. Ternyata banyak sekali kalau narkotika ini ya. Untuk golongan 2 ini contoh-contohnya ya golongan 2. Fentanyl, biasanya fentanyl gitu. Morfin, morfin MST continuous ya. Ini golongan 3, kodein untuk obat batuk itu. Oke guys, kita akan melanjutkan. Tadi kan sudah ke contoh-contoh obatnya. Ini kita mau mencari ya nih. Ini kan dibagi golongan 1, 2, dan 3 ya. Kita ingin mengetahui perbedaannya itu apa. Biar cepat langsung kita cari saja golongan. Yang pasal 8, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berarti golongan 1 itu tidak boleh. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Regensi kita cari yang golongan 2. Ini golongan 1 dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi. Nah ini yang narkotika golongan 2 dan golongan 3 yang berupa bahan baku baik alami maupun sintetis yang digunakan untuk produksi obat diatur dalam peraturan menteri. Berarti yang dapat diproduksi untuk obat itu yang golongan 2 dan 3. Golongan 1 tidak boleh. Ini prekursor narkotika. Ini juga ada lampirannya berarti di sini.
Nah, ini ada juga lampirannya, golongan dan jenis prekursor. Tabel 1 dan tabel 2. Kita lihat yang di sini ergotamin itu berarti termasuk prekursor. Ephedrin, pseudoephedrin, nah termasuk prekursor ya. Ini masuknya prekursor, diatur juga di Undang-Undang Undang-Undang Narkotika. Dalam perjalanannya obat-obat narkotika ini juga di-upgrade. Ini perubahan penggolongan narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika. Kita coba cari perbedaannya. Yang golongan 1 ada berapa ini? 65 ya. Kita lihat yang baru ada ini 114. Jadi ada obat-obat baru ya yang masuk dalam kategori narkotika. Begitu. Golongan 1 ini 114. Dari 65 menjadi 114 ya bedanya. Coba kita lihat ke golongan 2, 86. Oh, ada tambahannya jadi 91. Jadi ada obat-obat baru yang ditambahkan ya, yang masuk dalam narkotika, obat-obat narkotika. Ini kodein, masuk narkotik ya, kodein. Morfin, fentanyl, petidin, kodein, morfin. Oke, sudah. Kita lanjut yang obat-obat tertentu. Tadi kan kita sudah belajar tentang psikotropika. Psikotropika itu obat-obatnya akhir-akhirannya am, alprazolam, midazolam, diazepam. Kemudian yang narkotika ini tadi kodein, morfin, fentanyl, petidin. Kemudian tadi kan juga ada prekursor, obat-obat prekursor yang tadi itu ephedrin, pseudoephedrin, kemudian ergotamin ya. Kita lanjutkan ke obat-obat tertentu ya. Obat-obat tertentu. Apa sih obat-obat tertentu itu? Nah, ini pedoman pengolahan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
Ini ada di Permenkes nomor 7 tahun 2016. Ini. Jadi obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu. Adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotik dan psikotropik. Jadi selain narkotik dan psikotropik ya, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku. Terdiri dari ini obat-obatnya ya, tramadol, trihexyphenidyl, klorpromazin, amitriptilin atau haloperidol. Ini yang masuk obat-obat tertentu itu ya. Tramadol, trihexyphenidyl, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol. Begitu. Ini contoh-contohnya. Nah, nanti file ini kan sudah saya kelompokkan. Nanti file ini bisa diunduh di link deskripsi video YouTube ya, buat teman-teman kalau mau belajar, kalau mau buka-buka lagi. Saya kalau mau buka-buka lagi juga enggak apa-apa. Baik, saya akhiri perjumpaan belajar kali ini. Terima kasih. Salam dulu. Semangat belajar.